Selamat pagi saudara, salam Patunggilan. Apa kabar hari ini saudara-saudara, pagi-pagi yang ceria? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat. Saudara, mari sebelum kita masuk renungan, kita berdoa. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, tolonglah saya untuk dapat menyampaikan firman ini agar dapat dipahami dan dimengerti secara baik. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini yaitu diambil dari Markus pasal 8 ayat yang ke-34. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Tema renungan pagi hari ini sangatlah berat dan sukar. Bisakah manusia memuliakan Tuhan selama hidupnya dari dulu sampai sekarang? Kalau kita lihat dalam kenyataannya, manusia itu lebih mengutamakan dan mementingkan diri sendiri dan melupakan Tuhan. Pokoknya aku, dia sebagai sumber sentral, akulah yang penting. Kalau dia kaya, kalau dia pandai, kalau dia berhasil, aku, bukan Tuhan. Nah, saudara, ini masalahnya. Kalau kita perhatikan bagaimana cara manusia menjadi pengikut Tuhan yang baik. Saudara, Tuhan memberikan solusi rambu-rambu seperti ini. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Ada kata harus. Pengertian kata harus yaitu wajib, patuh dan taat, dan tidak boleh dibantah. Kalau menjadi pengikut Tuhan harus mau. Nah, saudara, apa pengertian kata menyangkal dirinya? Yaitu tidak mau mengakui. Itu pengertian cara negatif. Tapi pengertian di sini adalah konteksnya tidak mau mengakui kehebatannya, tidak meninggikan dirinya, tidak angkuh dan tidak sombong. Ciri orang yang menyangkal dirinya itu dia senantiasa meninggikan Tuhan dalam hidupnya. Bila dia berhasil, oh itu oleh karena anugerah Tuhan, itu karena pemberian Tuhan. Berbeda dengan orang yang Kristen, yang imitasi, yang selalu menonjolkan keakuan, kehebatannya, keberhasilan, dan dia sombong. Dan karakternya orang yang Kristen imitasi, yaitu rakus, egois, ambisius, dan menghalalkan berbagai cara. Kita tahu ada orang yang seperti ini. Tapi Tuhan menghendaki menyangkal diri seperti orang yang Kristen, yang sejati, yang benar. Tentunya sikap dan perbuatannya senantiasa lemah lembut dan memuliakan nama Tuhan dengan jujur, dengan tulus. Dan senantiasa orang ini bisa mengontrol, menguasai dirinya, pemaaf, sabar. Tuhan yang berkarya dalam diriku, Tuhan yang mengambil alih dalam diriku. Nah, saudara, apa maksud dan pengertian memikul salib? Saudara, apakah Anda bayangkan memikul salib itu sesungguhnya seperti orang yang memikul salib berjalan, ada kayu yang besar dan kuat dan gak berat, dan berat dan gak kuat. Pengertian memikul salib yaitu orang yang dapat merasakan penderitaan Yesus pada saat diejek, dihina, dipukul, disiksa, dan berjalan memikul salib dan disalib sampai mati. Pengertian kedua, orang yang berani mengorbankan dirinya dan rela menerima tanggung jawab dan resiko karena melakukan yang benar.
Yang benar dikatakan benar, yang salah katakan salah, bila ya katakan iya. Jadi karena seperti inilah menjadi mengikut Kristus harus konsisten. Ya, saudara, apa yang dimaksudkan dengan mengikuti aku? Kita harus tahu persis dan harus hati-hati siapa yang kita ikuti. Jangan salah pilih, jangan salah, maka akan sesat. Siapakah Yesus itu? Saudara, Yesus adalah Allah. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah juru selamat manusia. Dan dia pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara, bagaimana respon saudara? Apakah Anda percaya? Apakah Anda yakin? Apakah Anda membenarkan? Bila membenarkan, ya, jadilah pengikut Kristus yang sejati dengan sepenuh hati. Kalau kita bayangkan 12 murid Yesus bersama dengan dia hampir setiap hari, pagi, siang, sore, petang, malam, pagi, siang, sore, petang, malam, kurang lebih hampir 3 tahun lamanya. Kita bisa membayangkan, tentunya mereka menjadi pengikut Tuhan yang aktif, mendengarkan pengajarannya Yesus dengan penuh hikmat dan kuasa. Dan dia bisa membedakan pengajaran orang Farisi dan ahli Taurat yang penuh dengan teori. Tapi Tuhan Yesus mempraktikkan dan realita. Dan pengajaran Yesus itu mudah dimengerti, lagi pula menyenangkan, kreatif, menakjubkan, mengherankan, dan banyak orang-orang yang sakit disembuhkan. Nah, sehingga murid-murid Yesus pada saat itu menjadi murid yang kompak, satu sama lain saling bekerja sama. Jadi Tuhan menjadikan orang yang biasa-biasa saja, orang yang berdosa, orang yang keras, orang yang karakternya tidak bagus, bisa menjadi orang yang luar biasa, bisa berhikmat, menjadi cerdas, dan berpikir positif, dan berperilaku baik, sopan. Mengapa? Karena mereka selalu memuliakan Tuhan dalam segala hal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat ini, apa yang dapat kita ambil hikmatnya dari renungan Sapa pagi hari ini? Itu ada 2. Yang pertama, rajinlah dan tekun mempelajari firman Tuhan sepanjang masa, merenungkan. Apa tujuannya? Agar kita menjadi orang yang semakin mengetahui tentang firman Tuhan dan semakin meningkat dalam iman dan cerdas. Saudara, saya ingat suatu nyanyian, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi sebagai murid Kristen tidak hanya mandek statis, melainkan dia harus selalu mempelajari. Apa sih manfaatnya? Saudara, bila ada seorang yang mengajarkan yang salah atau yang sesat, kita bisa mengingatkan, kita bisa menasihati, kita bisa mengkritisi, oh itu adalah salah, dan kita bisa memberi pengajaran yang benar berdasarkan firman Tuhan. Jadi kita bisa berapologet, nah bisa menunjukkan kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah orang Kristen yang aktif, yang kreatif, dan penuh tanggung jawab serta setia. Nah, contohnya kalau kita di rumah sebagai bapak ibu, sebagai contoh yang harus benar melalui perkataan, berkatalah yang jujur, berkatalah yang baik, dan memberi motivasi dan memperkatakan firman Tuhan di rumah bersama istri, anak, dan seisi rumah ini, sehingga firman Tuhan itu menjadi firman yang hidup. Dalam perbuatan kita harus ringan tangan, saling menolong, saling membantu sama lain, sehingga pekerjaan yang rumah menjadi ringan. Dalam sikap, sopanlah kita saling menghargai,
satu sama lain, sehingga menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dalam segala hal. Janganlah hidup kita seperti ini. Janganlah hidup seperti ini. Coba kita bayangkan lilin. Lilin ini tidak ada apa-apanya, tidak ada perubahan, tidak ada suatu reaksi apa-apa. Boleh dipermainkan seperti ini. Menjadi orang Kristen jangan seperti ini, yang statis mati hanya sebagai pajangan. Nah, bagaimana supaya kita bisa berubah? Perubahan itu bisa melalui kuasa Tuhan. Nah, seperti ini. Api. Kita dijadikan oleh Tuhan bukan menjadi orang yang statis, melainkan menjadi orang yang seperti apa yang Anda perhatikan. Amati dari lilin ini. 1, bercahaya. 2, panas. Di mana ada gelap, di mana terang ini, lilin ini selalu menyinari. Artinya apa? Kedatangan Anda itu harus membawa suatu perubahan dimanapun berada, melalui kata-kata, melalui sikap, melalui perbuatan. Nah, kalau seperti ini, bagaimana dari yang ada di rumah kita? Dari rumah dulu ya, seperti ini. Ini rumah harus Anda ungkapkan, Anda perkatakan firman Tuhan, kebenaran, sehingga orang yang tadi pasif menjadi orang yang aktif. Nah, saudara, nampak sekali kita jangan padamkan api. Jangan padamkan api. Hiduplah untuk kemuliaan Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman yang kami renungkan, yang kami baca ini mampu untuk mengubah kami menjadi pengikut-Mu yang setia, sehingga kami bisa menunjukkan hidup untuk kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada, melalui kata-kata kami, melalui sikap kami, perbuatan, dan seluruh apa yang kami lakukan. Amin. Salam Patunggilan. Sampai jumpa.